Ayo subscribe channel YouTube Novel Askadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5405 dari Ordo Raja Naga, Petualangan. Aku kalah. Ia mengucapkan 3 kata itu dengan susah payah, memejamkan mata dan menunggu ajal. Namun, serangan yang ditunggu tak kunjung tiba. Zhao Mu menarik tangannya dan berkata dengan tenang, "Aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu orang-orangmu untuk tidak melebih-lebihkan kemampuanmu." Mata Han Lai terbuka lebar, menatap Zhao Mu dengan tak percaya. Ia tak menyangka Zhao Mu akan melepaskannya, dan untuk sesaat, ia membeku di tempat. "Kenapa kau tidak pergi saja?" Suara Zhao Mu terdengar tak sabar. Han Lai akhirnya tersadar, mengambil pedang api merah dari tanah, dan mundur dengan canggung kembali ke perkemahan para kultivator. Ia menundukkan kepala, tak berani menatap mereka. Wajahnya terukir malu. Para kultivator yang berada di tengah gunung terdiam. Sorak-sorai dan kegembiraan sebelumnya telah lenyap, digantikan oleh kesungguhan dan ketakutan. Bahkan Han Lai, peringkat ketiga dalam daftar seni bela diri, telah dikalahkan sepenuhnya, melawan roh yang tampaknya tak berdaya. Hal ini membuat semua orang menyadari bahwa kekuatan jiwa iblis jauh melampaui imajinasi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Lai benar-benar kalah. Gumam seseorang dalam hati, suaranya dipenuhi keputusasaan. Zhao Mu terlalu kuat, dan tubuh jiwanya sama sekali tidak mampu menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menyerahkan buku panduan pengorbanan dan keluar dari surga ke-6? Wajah Wu Hao juga menjadi sangat serius. Ia menatap Zhao Mu yang berdiri dengan tenang di medan perang, lalu menatap orang-orang yang terdiam di sekitarnya. Perasaan tak berdaya melonjak di hatinya. Ia tahu bahwa mengirim lebih banyak orang ke atas akan sia-sia, tetapi jika ia mengaku kalah saat ini, ia benar-benar tidak bisa menerimanya. Orang-orang di ibu kota ilahi masih menunggu pembalasannya, dan makhluk-makhluk di surga ke-6 masih menunggunya untuk dilindungi. Zhao Mu berdiri di tengah medan perang, jubah gelapnya berkibar lembut tertiup angin gunung, kabut jiwa menyelimutinya. Tatapan dinginnya menyapu para kultivator yang berkemah di tengah gunung. Ia tak berkata apa-apa, tetapi sikap tenangnya lebih mengejutkan daripada ejekan apapun. Tawa pelan menggema dari para kultivator iblis, dan sang pemakan jiwa bahkan mengelusurai singa dengan geli. Matanya yang cekung dipenuhi geli. "Ada lagi yang berani datang?" Zhao Mu akhirnya berbicara. Suaranya jernih namun mengandung tekanan yang tak terbantahkan. "Jika tidak ada yang menerima tantangan ini, serahkan buku panduan pengorbanan dengan patuh dan tinggalkan surga ke-6. Wajah para kultivator memerah dan memucat, tetapi tak seorang pun menjawab. Han Lai, peringkat ketiga dalam daftar seni bela diri, telah dikalahkan. Siapa di antara generasi muda yang mungkin bisa menandingi Zhao Mu? Banyak yang secara naluriah memikirkan raja setengah binatang, nomor 1 dalam daftar seni bela diri, tetapi keberadaannya sulit dipahami dan ia tak ditemukan dimanapun. Keputusasaan melanda semua orang, bahkan membuat napas mereka terasa berat. Pada saat itu, sebuah suara yang jelas namun tegas terdengar, "Aku akan melawanmu." Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Ziwan muncul dari perkemahan. Meskipun wajahnya masih pucat, matanya berkobar dengan api yang tak terpadamkan. Ia baru saja meminum ramuan penyembuh, dan kekuatan spiritualnya baru pulih 30% atau 40%. Namun, melihat sikap arogan Zhao Mu, ia tak bisa tinggal diam. "Ziwan, jangan." Wu Hao buru-buru menyela. "Kekuatan spiritualmu belum pulih, kau bukan tandingan Zhao Mu." "Ya, Nona Ziwan, kau sudah memenangkan pertempuran. Tak perlu mengambil risiko lagi." Aolai melangkah maju untuk memberi nasihat. Wajah Han Lai dipenuhi rasa bersalah. "Ketidakmampuankulah yang memaksamu bertarung lagi. Kembalilah sekarang, aku akan mencari cara lain." Ziwan menggelengkan kepalanya, melepaskan diri dari kerumunan dan menuju medan perang. "Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tapi sebagai seorang kultivator dari kerajaan ilahi, bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri melihat para kultivator iblis bertindak begitu arogan? Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan pernah membiarkan mereka meremehkan kita." Sambil berbicara, ia sekali lagi memadatkan pedang hijau di tangannya. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak sekuat sebelumnya, pedang itu mengandung tekad yang kuat untuk menghadapi kematian secara langsung. Zhao Mu menatap Ziwan yang mendekat,
dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Hanya karena kau baru saja mengalahkan MU Bayi, kau pikir kau tak terkalahkan? Aku sarankan kau kembali, atau kau akan berakhir dengan jiwa yang hancur. Bab 5406 dari Ordo Raja Naga, peringkat kedua di peringkat bela diri. Berhenti bicara omong kosong dan serang. Ziwan mencengkeram pedangnya erat-erat, siap bertempur. Tepat saat keduanya hendak bertarung, Taois Wuji tiba-tiba menatap David di sampingnya. David, apa? Kau yakin bisa mengalahkan Zhao Mu? Mata semua orang langsung tertuju pada David. Dialah satu-satunya makhluk dengan kekuatan tak terukur, dan harapan terakhir semua orang. Ziwan juga berhenti dan berbalik menatap David, secerca harapan terpancar di matanya. David tersenyum tipis dan menggelengkan kepala, aku tidak perlu melakukan apapun, seseorang pasti akan mengurusnya. Ia menatap kehampaan, senyum penuh arti di wajahnya. Bingung, semua orang mengikuti tatapannya dan melihat seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit, jatuh ke medan perang seperti meteorit. Saat cahaya itu menyentuh tanah, awan debu beterbangan, dan sesosok tubuh tinggi muncul darinya. Pria itu, yang mengenakan jubah brokat emas, memiliki wajah yang tampan dan memancarkan energi spiritual yang kuat. Tak lain adalah Ventiano, sang jenius dari kerajaan ilahi, peringkat kedua dalam peringkat seni bela diri. Ia telah menjelajahi langit ke-6 selama bertahun-tahun, keberadaannya sulit ditemukan, dan ia tak pernah menyangka akan muncul saat ini. Ventiano. Wu Hao terkejut sekaligus gembira, lalu bergegas maju. Akhirnya kau kembali. Ventiano membungkuk kepada Wu Hao, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Tuan, maafkan aku. Aku sedang bepergian ke luar negeri dan gagal kembali tepat waktu untuk membantu. Akibatnya, ibu kota ilahi jatuh dan rakyat menderita. Aku pantas mati. Senang kau kembali, senang kau kembali. Wu Hao menepuk pundaknya dengan gembira. Sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan orang. Sungguh pertolongan Tuhan kau muncul. Ventiano berdiri, tatapannya menyapu Zhao Mu di medan perang, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tuan, jangan khawatir, aku akan membunuh binatang buas ini dan membalaskan dendam rakyat ibu kota ilahi. Sambil berbicara, ia melompat dan mendarat di samping Ziwan. Berbisik, Guru Ziwan, terima kasih atas kerja kerasmu. Serahkan sisanya padaku. Ziwan, mengamati energi spiritual yang terpancar dari Ventiano, yang jauh melampaui energi spiritualnya sendiri, tahu bahwa Ventiano bukanlah tandingan Zhao Mu. Ia mengangguk dan kembali ke perkemahannya. Zhao Mu, mengamati kemunculan Ventiano yang tiba-tiba, kilatan kekhawatiran di matanya. Siapa kau? Ventiano dari kerajaan ilahi. Ventiano berkata dengan tenang, energi spiritualnya perlahan bersirkulasi, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan matahari. Kudengar kau cukup tangguh, jadi aku datang untuk meminta nasihatmu. Ventiano. Peringkat kedua di peringkat bela diri? Zhao Mu mengerutkan kening. Meskipun tertindas selama ribuan tahun, ia telah mendengar tentang peringkat bela diri surga ke-6 setelah kelahirannya kembali. Baiklah, biarkan aku menyaksikan betapa kuatnya yang disebut peringkat kedua di peringkat bela diri itu. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sosok Zhao Mu melintas, berubah menjadi bayangan sekali lagi. Ia langsung muncul di belakang Ventiano, telapak tangannya menghantam punggung Zhao Mu dengan kabut jiwa yang tebal. Jurus ini identik dengan jurus yang ia gunakan melawan Han Lai, tetapi dengan kecepatan yang luar biasa. Hati-hati, seru. Ziwan tak kuasa menahan diri. Namun Ventiano dengan tenang menghindar, seolah-olah sedang mengawasi punggungnya. Pada saat yang sama, ia mengepalkan tangan kanannya, melesatkannya ke arah Zhao Mu dengan energi spiritual keemasan. Tinju itu bersiul, membawa suara menembus udara. Terkejut, Zhao Mu segera mundur, menghindari serangan itu. Ia tak menyangka reaksi Ventiano secepat itu, lebih dari satu tingkat lebih kuat dari Han Lai. Menarik. Secerca semangat juang berkelebat di mata Zhao Mu. Ia membentuk segel tangan, dan kabut jiwa berputar di sekelilingnya, mengembun menjadi bilah-bilah jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya, menghujani Ventiano bagai hujan deras. Ventiano mendengus dingin, dan energi spiritual keemasan di sekelilingnya melonjak, membentuk perisai cahaya raksasa. Pedang-pedang jiwa itu bertabrakan dengan perisai cahaya dengan suara berdentang, tetapi mereka tidak mampu menembusnya. Hanya itu yang bisa kau lakukan? Ventiano mendengus,
Nadanya menggemakan nada Zhao Mu sebelumnya. Ia melompat, membentuk segel tangan dengan tangannya. Gerakan pertama tinju ilahi langit emas, formasi pemecah cahaya emas. Bab 5407 dari Ordo Raja Naga, Peri Iblis. Energi spiritual keemasan menyatu menjadi kepalan raksasa di tangannya, menghantam Zhao Mu dengan kekuatan dahsyat. Sebelum kepalan itu mencapainya, tekanan kuat membuat Zhao Mu kesulitan bernapas. Wajah Zhao Mu menggelap, dan ia buru-buru mengerahkan kabut jiwa di sekujur tubuhnya untuk membentuk perisai jiwa raksasa. Bang! Kepalan itu menghantam perisai jiwa dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Perisai jiwa itu langsung retak, dan Zhao Mu terpental berulang kali, kabut hitam khas tubuh jiwa terpancar dari sudut mulutnya. Mustahil! Bagaimana kekuatan spiritualmu bisa sekuat itu? Zhao Mu meraung tak percaya. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual Ventianyo tidak hanya dahsyat tetapi juga dipenuhi aura suci, yang memiliki efek supresif yang kuat pada tubuh jiwa. Karena kau terlalu lemah. Pertanyaan dan jawaban yang sama terdengar dari Zhao Mu dan Ventianyo. Ventianyo mendarat dan menyerang lagi. Tinju ilahi langit emasnya silih berganti, masing-masing mematikan. Bayangan tinju emas menyerbu ke arah Zhao Mu bagaikan air pasang, memaksanya mundur. Rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya menggelora di hati Zhao Mu. Ia mengira Han Lai telah mencapai batas kemampuan generasi muda, dan ia tak pernah menyangka Ventianyo sekuat ini. Ia ingin mengulangi trik lamanya dan menggunakan kecepatan tubuh jiwanya untuk melancarkan serangan diam-diam, tetapi persepsi Ventianyo jauh lebih unggul daripada Han Lai. Dari arah manapun ia menyerang, ia akan terdeteksi terlebih dahulu. Jurus ketiga tinju ilahi langit emas, guntur emas menghancurkan jiwa. Ventianyo meraung, dan kekuatan spiritual emasnya tiba-tiba bercampur dengan semburan petir, mengembun menjadi tinju petir raksasa, menghantam Zhao Mu. Pukulan ini tak hanya sangat kuat, tetapi petirnya juga memberikan kerusakan fatal pada tubuh jiwanya. Zhao Mu tahu ia tak bisa melawan, jadi ia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengumpulkan satu perisai jiwa terakhir. Krak! Perisai jiwa itu hancur seketika, dan tinju petir menghantam Zhao Mu. Ia menjerit nyaring, dan jiwanya lenyap bagai selembar kertas terbakar, hanya menyisakan gumpalan kabut hitam, yang dengan cepat terbakar oleh petir. Hebat! Sorak-sorai meletus dari lereng gunung, bahkan lebih meriah dari sebelumnya. Para kultivator mengacungkan senjata mereka, wajah mereka tergantikan oleh kegembiraan dan keputusasaan. Ventianyo luar biasa. Dia menghancurkan jiwa Zhao Mu hanya dengan satu pukulan. Peringkat kedua dalam peringkat bela diri benar-benar pantas dengan reputasinya. Sekarang mari kita lihat bagaimana para kultivator iblis dapat menahan kesombongan mereka. Bunuh semua kultivator iblis dan rebut kembali ibu kota ilahi. Wu Hao menatap Ventianyo, yang berdiri dengan tenang di medan perang, air mata menggenang di matanya. Tianyo, hebat sekali. Kerajaan ilahi berterima kasih padamu. Ziwan juga tersenyum lega, hatinya akhirnya tenang. Han Lai, dengan wajah penuh kekaguman, membungkuk kepada Ventianyo. Saudara Ven, kekuatanmu tak tertandingi. Aku, Han, malu mengatakan bahwa aku lebih rendah darimu. Tawa di perkemahan para kultivator iblis tiba-tiba berhenti. Ekspresi Soul Devourer menggelap, kilatan pembunuh berkelebat di mata cekungnya. Ia tak menyangka akan menemukan sosok sekuat itu di antara generasi muda alam surga ke-6, yang justru membuat rencananya semakin menantang. Ventianyo menatap Soul Devourer, kilatan dingin di matanya. Soul Devourer, giliranmu selanjutnya. Setelah Ventianyo selesai berbicara, medan perang menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada Soul Devourer, menunggu dimulainya pertarungan pamungkas. Namun, Soul Devourer tiba-tiba mencibir, tawanya setajam gong yang patah, dipenuhi dengan penghinaan. Dasar bocah nakal, beraninya kau bertindak begitu lancang di depanku? Soul Devourer duduk di kepala singa, menatap Ventianyo, mata cekungnya dipenuhi dengan ejekan. Kau tak cukup layak untuk kuserang, jadi biarkan anak buahku mempermainkanmu. Begitu ia selesai berbicara, sesosok perlahan muncul dari barisan para kultivator iblis. Sosok itu, mengenakan gaun kasa ungu, memiliki wajah yang sangat cantik, namun memancarkan aura yang mempesona. Di tangannya, ia memegang seruling hitam legam. Sosok itu tak lain adalah jenderal tangguh dari Soul Devourer, peri musik iblis Sumei. Bab 5408 dari Ordo Raja Naga, tempat pertama dalam daftar seni bela diri ada di sini.
Melihat seorang kultivator wanita, Fen Tianyo mengerutkan kening. Nadanya dipenuhi rasa jijik. Pria baik tidak akan melawan wanita. Ayo kita cari pria. Saudara Fen, jangan gegabah. Kultivator iblis wanita ini terlihat tangguh. Han Lai buru-buru memperingatkan. Namun, para kultivator yang berada di tengah gunung meledak dalam kemarahan. Berteriak, Fen Tianyo, jangan pengecut. Bunuh kultivator iblis wanita ini. Tidak masalah apakah dia pria atau wanita, selama dia seorang kultivator iblis, dia harus dibunuh. Cepat lakukan. Jangan mempermalukan kami, langit keenam. Sumei, mendengar teriakan itu, tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, ia menunjukkan senyum menggoda. Karena kau begitu tidak sabaran, aku akan bermain dengan Tuan Fen. Ia dengan lembut menggoyangkan seruling di tangannya, suaranya lembut namun bernada dingin. Aku Sumei, dan aku datang untuk mempelajari keahlian Tuan Fen. Karena tak tahu cara menolak, Fen Tianyo hanya bisa mendengus. Karena kau tak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena kejam. Ia sekali lagi mengaktifkan energi spiritual emasnya, bersiap untuk bertempur. Sumei tidak terburu-buru bertindak, melainkan hanya menempelkan seruling ke bibirnya dan memainkannya perlahan. Suara seruling yang merdu, tetapi dengan kekuatan magis yang aneh, mencapai telinga semua orang, membuat banyak biksu merasa pusing. Tidak. Ada yang salah dengan suara serulingnya. Wajah Taois Wuji berubah, dan ia buru-buru mengingatkan, semuanya, cepat alirkan kekuatan spiritual kalian untuk melawan. Para biksu bereaksi satu demi satu dan buru-buru mengalirkan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi pikiran mereka. Namun, Fen Tianyo berada di tengah medan perang dan menjadi yang pertama terpengaruh oleh suara seruling tersebut. Ia merasa pikirannya kacau dan sirkulasi kekuatan spiritualnya menjadi lambat. Tercela. Dia benar-benar menggunakan trik kotor seperti itu. Fen Tianyo meraung, memaksa dirinya untuk menenangkan pikirannya, lalu melompat dan menerjang ke arah Sumei. Jurus kedua tinju Dewa Langit Emas, angin emas menyapu daun. Bayangan tinju emas itu menerjang ke depan bagai badai, langsung menuju wajah Sumei. Sumei terus memainkan serulingnya dengan tenang, tubuhnya seringan Catkin Willow untuk menghindari bayangan tinju tersebut. Di saat yang sama, suara seruling tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan gelombang suara hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari seruling, melesat ke arah Fen Tianyo bagai bilah tajam. Fen Tianyo buru-buru mengayunkan bayangan tinjunya untuk menangkisnya, tetapi gelombang suara itu tak terlihat dan tak berwujud, menembus bayangan tinju dan mengenainya. Ia merasakan nyeri yang menusuk di sekujur tubuhnya, kekuatan spiritualnya langsung kacau, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bagaimana mungkin? Wajah Fen Tianyo dipenuhi keterkejutan. Ia tak pernah menyangka kultivator wanita yang tanpa lemah ini memiliki metode yang begitu aneh. Sumei terdiam, senyum menggoda tersungging di bibirnya. Master Fen, ini baru permulaan. Ia memainkan serulingnya lagi, kali ini suaranya bahkan lebih menyeramkan, seolah mampu menembus pikiran dan meninabobokan seseorang. Fen Tianyo merasa penglihatannya menggelap, seolah-olah ia melihat roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya, membuatnya mundur ketakutan. Ia tahu ia sedang berhalusinasi dan dengan panik menyalurkan energi spiritualnya untuk membebaskan diri, tetapi kekuatan magis seruling itu terlalu kuat, dan kesadarannya semakin kabur. Fen Tianyo, bangun, teriak Wu Hao cemas dari dalam perkemahan. Ziwan mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Para kultivator di tengah gunung juga menegang, menahan napas saat menyaksikan Fen Tianyo di medan perang. Tepat ketika Fen Tianyo hampir kehilangan halusinasinya, sebuah tawa keras tiba-tiba terdengar, hahaha. Fen Tianyo, kau sungguh tak berguna. Kau dipukuli habis-habisan oleh seorang kultivator wanita sampai kau bahkan tak bisa melawan. Saat tawa itu mereda, sesosok tubuh mendarat di tengah medan perang bagai guntur. Pria itu tinggi, dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah harimau, serta dua tanduk emas di kepalanya. Dia tak lain adalah jenius suku binatang buas yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat seni bela diri, Raja Setengah Binatang Buas. Fen Tianyo langsung terbangun setelah mendengar tawa itu, dan ketika melihat Raja Setengah Binatang Buas, semburat amarah tiba-tiba muncul di wajahnya. Raja Setengah Binatang Buas, apa yang kau lakukan di sini? Raja Setengah Binatang Buas menepuk bahu Fen Tianyo dan bercanda, tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, kau pasti sudah mati di sini hari ini. Cepat mundur, jangan mempermalukan dirimu di sini. Bab 5409 dari Ordo Raja Naga, Kekuatan Pedang. Wajah Fen Tianyo memerah dan memucat,
tetapi ia tahu ia bukan tandingan Sumei. Ia hanya bisa mendengus dingin dan mundur kembali ke perkemahannya. Sumei menatap Raja Setengah Binatang yang tiba-tiba muncul, kilatan kekhawatiran di matanya. Siapa kau? Nomor 1 di peringkat bela diri, Raja Setengah Binatang. Kata Raja Setengah Binatang dengan tenang, memancarkan aura kuat yang membuat Sumei kesulitan bernapas. Baru saja kau menindas si bocah Ventianyo itu. Sekarang giliranku untuk bermain denganmu. Sumei terkejut, ia tidak menyangka Raja Setengah Binatang, nomor 1 di peringkat bela diri, akan muncul saat ini. Tetapi sekarang setelah keadaannya begini, ia hanya bisa menelan ludah dan menerima tantangan. Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatan nomor 1, katanya, sambil kembali mendekatkan seruling ke bibirnya dan memainkan suara yang menakutkan. Namun Raja Setengah Binatang tetap bergeming. Kekuatan spiritualnya jauh melampaui manusia biasa, dan suara seruling itu sama sekali tidak berpengaruh pada pikirannya. Beraninya kau memamerkan trik seperti itu di hadapanku? Raja Setengah Binatang mencibir, melompat dan menerjang Sumei. Ia sangat cepat dan tiba di hadapan Sumei dalam sekejap. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencengkeram seruling di tangan Sumei dengan kuat. Sumei terkejut dan mencoba menghindarinya, tetapi dicengkeram erat oleh Raja Setengah Binatang. Ah! Teriak Sumei, dan merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya. Seruling itu jatuh ke tanah dengan bunyi, klang. Raja Setengah Binatang tidak berhenti dan meninju dada Sumei dengan tangan kirinya. Sumei memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Ia jatuh tersungkur ke tanah, sekarat. Bagus. Sorak-sorai memekakan telinga terdengar di lereng bukit. Para biksu mengayunkan senjata mereka satu demi satu, dengan senyum gembira di wajah mereka. Raja Setengah Binatang itu tangguh. Dengan satu serangan, dia memberikan pukulan telak pada kultivator iblis perempuan itu. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai nomor 1 di peringkat bela diri. Sekarang, para kultivator iblis harusnya bisa dikendalikan. Bunuh semua kultivator iblis dan rebut kembali ibu kota ilahi. Wu Hao menghela napas lega saat melihat Raja Setengah Binatang berdiri dengan tenang di medan perang. Bersamanya dan Ventianyo, mereka akhirnya memiliki kekuatan untuk menantang sang pemakan jiwa. Namun, ekspresi sang pemakan jiwa menjadi gelap, kilatan niat membunuh di matanya yang cekung. Dia tidak menyangka bahwa Raja Setengah Binatang, nomor 1 di peringkat bela diri, bisa begitu tangguh sehingga bahkan perisuara iblisnya sendiri tidak sebanding dengannya. Giliranmu? Raja Setengah Binatang menatap Tuan. Tuan itu mencibir, lalu menunjuk ke sebuah gunung 100 mil jauhnya. Semua orang melihat ke arah itu, tidak yakin apa yang dimaksud Tuan. Saat berikutnya, Tuan tiba-tiba menghunus pedangnya, kilatan cahaya pedang melintas. Boom! Di depan mata semua orang, seluruh gunung hancur dalam sekejap. 100 mil jauhnya, satu tebasan pedang telah menghancurkan gunung itu. Setelah tebasan ini, semua orang membeku karena terkejut, udara seakan membeku. Terutama Wu Hao, Taois Wuji, dan yang lainnya, ekspresi mereka tetap serius seperti biasa. Kekuatan tebasan itu begitu dahsyat sehingga tak seorang pun mungkin bisa menahannya. Namun, lawannya telah mengayunkannya dengan begitu mudah, betapa dahsyatnya kekuatan itu. Ekspresi David juga menjadi serius. Ia tak percaya ia bisa melakukan tebasan itu. Sekalipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan menggunakan pedang pembunuh naga, ia masih merasa belum cukup mampu menghancurkan gunung 100 mil jauhnya. David kini kebingungan. Sebelumnya, ia mengira sang pemakan jiwa hanyalah roh biasa. Seberapa kuatkah dia? Lagi pula, ia memiliki banyak metode untuk mengendalikan roh. Namun kini, David tak lagi berani menaruh harapan seperti itu. Humazi, yang berdiri di sampingnya, melirik David dan tersenyum tipis, lalu berkata, "Ada apa? Apa kau terkejut?" "Apanya yang mengejutkan? Orang tua itu sudah hidup bertahun-tahun, dan aku hanya hidup sekian tahun. Kalau aku berlatih lebih dari 10.000 tahun, aku bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan satu tarikan napas." David memutar matanya dan berkata, Dragon King Order bab 5410 anak. Di hadapan sang raja, Raja Setengah Binatang terdiam, wajahnya tanpa kesombongan sebelumnya. Serangan pedang itu tidak ditujukan padanya. Kalau tidak, ia pasti sudah dipenggal sekarang. "Kau masih ingin melawanku?" tanya sang Raja Setengah Binatang.
Karena malu, Raja Setengah Binatang tetap diam. Melihat keheningan sang Raja Setengah Binatang, sang Raja mencibir, "Bu Hui, tunjukkan pada bajingan-bajingan kecil ini kekuatan ras iblis." Dari pasukan jiwa iblis di belakang sang Raja, seorang anak muncul yang tampak tak lebih dari seorang remaja. Wajahnya yang kekanak-kanakan membuatnya sulit dipercaya bahwa ia adalah seorang kultivator iblis. "Jun Bu Hui, tolong ajari aku." Anak itu membungkuk kepada Raja Setengah Binatang. "Kau ingin melawanku?" Raja Setengah Binatang sedikit mengernyit, terkejut bahwa pihak lain benar-benar akan mengirimkan seorang anak. "Ada apa denganku?" Jun Bu Hui tersenyum tipis. Raja Setengah Binatang mengerutkan kening pada Jun Bu Hui yang lemah dan kekanak-kanakan di hadapannya. Ia telah menjelajahi surga ke-6 selama bertahun-tahun, dan lawan-lawan yang ia hadapi entahlah bangsawan atau kuat. Kini, pemakan jiwa benar-benar mengirim seorang anak yang tampaknya di bawah umur untuk bertarung, jelas-jelas tidak menganggapnya serius. "Pemakan jiwa, apa maksudmu?" Raja Setengah Binatang memelototi pemakan jiwa di punggung singa. "Mengirim anak kecil, kau mempermalukanku atau dirimu sendiri?" Pemakan jiwa mencibir, dan rasa dingin menusuk rongga matanya yang cekung. "Menang atau tidaknya kau tidak ditentukan oleh usia. Karena kau tidak berani bertarung, akui kekalahan, serahkan buku panduan pengorbanan, dan keluarlah." "Siapa bilang aku tidak berani?" Raja Setengah Binatang murka. Ia menoleh ke arah Jun Bu Hui. Nadanya dipenuhi ketidaksabaran. "Anak kecil, mengingat kau masih muda, cepat. Mundur dan ganti dengan seseorang yang bisa bertarung." Jun Bu Hui tetap tenang, suaranya yang kekanak-kanakan dipenuhi rasa takut. "Setelah kita bertarung, kau akan tahu apakah aku layak." Sebelum ia selesai berbicara, ia tiba-tiba melesat dan muncul di hadapan Raja Setengah Binatang. Tinju kecilnya, yang dihembuskan angin kencang, menghantam wajah Raja Setengah Binatang. Terkejut, tak siap menghadapi kecepatan anak itu, Raja Setengah Binatang dengan cepat menghindar. Namun serangan Jun Bu Hui menyusul, rentetan pukulan, masing-masing diresapi kekuatan yang jauh melampaui ukuran tubuhnya, memaksa Raja Setengah Binatang mundur berulang kali. "Anak pintar, kau punya keahlian." Raja Setengah Binatang benar-benar melepaskan rasa jijiknya, energi spiritualnya melonjak, cahaya keemasan menyelimutinya. "Karena kau tak tahu diri, jangan salahkan aku karena kejam." Ia meraung, tubuhnya tiba-tiba membengkak setinggi 3 kaki. Dengan cakar harimau yang membelah udara, ia mencakar Jun Bu Hui. Namun, Jun Bu Hui tetap tak gentar. Tubuhnya menghindar dengan ringannya seperti catkin willow. Bersamaan dengan itu, ia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan energi iblis hitam berputar di sekelilingnya, menyatu menjadi bilah iblis raksasa. Ia menebas ke arah cakar harimau itu. Kelang! Dentang logam yang memekakan telinga beradu mengirimkan percikan api beterbangan. Raja Setengah Binatang Ming merasakan sensasi mati rasa di lengannya, dan terlempar mundur 2 langkah. Jun Bu Hui juga terguncang oleh kekuatan dahsyat itu, tetapi ia segera kembali tenang. "Apa?" teriak para kultivator di tengah gunung terkejut. Mereka mengira Jun Bu Hui rentan, tetapi mereka tidak menyangka ia akan melawan Raja Setengah Binatang Ming dan tidak dikalahkan. Wu Hao mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi kesungguhan. Dari mana asal-usul anak ini? Dia memiliki kekuatan seperti itu. Fen Tianyo mengerutkan kening. Energi iblisnya beberapa kali lebih terkonsentrasi daripada Sumei. Dia jelas bukan kultivator iblis biasa. Di medan perang, Raja Setengah Binatang Ming sangat marah. Ia meraung ke langit, gelombang suaranya mengguncang bebatuan di sekitarnya. Garis-garis emas muncul di sekujur tubuhnya, kekuatan magis bawaan suku binatang buas, transformasi harimau. "Nak, gunakan jurusku, harimau membelah gunung." Raja Setengah Binatang Ming Wang melompat, dan cakar harimaunya mengembun menjadi bayangan cakar emas raksasa, menghantam Jun Bu Hui dengan momentum yang dahsyat.